Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas Teknopreneur 3 akan mempresentasikan hasil karya produk kami, yaitu Perforated Composite Paving Block. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Farid Tisna Putra. Saya Filzan Maurus Lutfan. Saya Sarul Rizal. Saya Ansel Musa Dewanta Putra. Dan ini adalah presentasi kami. Jadi ini adalah hasil produk kami tentang Perforated Composite Paving Block. Dari materi penelitian sebelumnya, menurut Risdianto pada tahun 2018 tentang penambahan serat serabut kelapa pada beton dapat mengurangi kuat tekan beton. Yang kedua, penambahan serabut kelapa pada beton dapat meningkatkan kuat tarik belah beton. Ketiga, penambahan serat serabut kelapa pada beton dapat meningkatkan kuat lentur beton. Dari penelitian tersebut di atas, sangat memungkinkan untuk menambahkan serabut kelapa untuk meningkatkan sifat mekanik pada paving block ini. Next. Ini adalah latar belakang produk kami. Mulai dari peluang bisnis. Perforated Composite Paving Block ini hadir sebagai solusi atas masalah paving block di Indonesia. Seringkali mengalami masalah seperti retak, bergesernya paving block, atau ketidaksempurnaan struktur lainnya. Latar belakang bisnis. Buruknya kualitas jalan dengan paving block di Indonesia menjadi faktor utama yang membuat produk ini menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga ada potensi bisnis. Kebutuhan akan infrastruktur, lingkungan yang berkembang, kesadaran akan lingkungan dan keberlanjutan, keunggulan teknologi, dan kerjasama dengan pemerintah dan proyek pengembangan. Next. Ini adalah analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Yang pertama ada Strength. Strength pertama adalah lebih cepat menyerap air. Yang kedua, lebih terjangkau. Ketiga, lebih ramah lingkungan. Weakness-nya adalah belum teruji secara riset. Yang kedua, bahan yang digunakan dari barang bekas sehingga kualitasnya belum bisa terjaga. Opportunities hanya satu, yaitu inovasi baru dalam dunia bata beton. Dan untuk traits-nya adalah mudah untuk ditiru oleh kompetitor, bisa berbahaya jika salah mencampurkan bahan, dan kesulitan mencari komposisi yang tepat. Next. Dan ini adalah bisnis model kanvas dari kelompok kami yang bisa dibaca karena sudah dipresentasikan sebelumnya. Lanjut. Dan ini adalah sasaran dan target pasar kami. Yang pertama adalah sasarannya adalah perusahaan konstruksi, pemerintah daerah, dan pengembang properti. Ya, kali ini kita akan masuk ke pembiayaan. Untuk fixed cost per tahunnya yaitu terdapat cetakan sebanyak 10 buah dengan total harga 2.850.000. Kemudian ada wadah adonan sebanyak 2 buah dengan total 40.000. Kemudian ada skop 1 buah sebesar 60.000. Setelah itu ada spatula sebanyak 2 buah dengan harga 40.000. Kemudian ada selang dengan panjangnya 5 meter seharga 22.500, sehingga total dari fixed cost tersebut adalah 3.012.500 untuk jangka waktu 1 tahun. Kemudian kita akan masuk ke variable cost, yang dimana pasir kami akan membeli sebanyak 300 kg dengan harga 300.000. Kemudian ada semen 150 kg dengan harga 300.000. Setelah itu terdapat serbuk batok kelapa sebanyak 150 kg dengan harga 450.000. Setelah itu ada serabut kelapa 100 kg dengan harga 300.000. Dan yang terakhir ada serabut karet ban bekas sebanyak 75 kg dengan harga 375.000. Maka variable cost untuk 1 bulannya itu sebesar 1.725.000. Setelah kita mengetahui variable cost dan fixed cost, kita akan menghitung biaya totalnya, yang dimana biaya total sama dengan variable cost plus fixed cost, yaitu 3.012.500 tambah 1.725.000 sebesar 4.737.500. Nah, tadi kan fixed cost-nya itu dalam 1 tahun, maka per bulannya itu kita menghitung dengan cara fixed cost dibagi 12, yaitu 3.012.500 dibagi 12 sebesar 251.041 rupiah.
Kemudian untuk total biaya produksi per bulannya yaitu 150.166 ditambah 1.725 yaitu sebesar 187.566. Nah, karena kami dalam jangka waktu 1 bulan itu berniat membuat 600 produk, maka harga pokok produksinya yaitu 1.875.166 dibagi dengan 600 yaitu seharga 3.125. Maka berdasarkan kesempatan kami akan jual satu paving blocknya itu sebesar 15.000 per biji dikarenakan berbagai faktor pertimbangan seperti lamanya waktu kering gitu, jadi keuntungannya memang agak banyak. Nah, kemudian kita akan masuk ke break even point yaitu atau analisis titik impas. Nah, BEP produknya itu total biaya produksi selama 1 bulan dibagi harga jual per unit, yang dimana 1.875.166 dibagi 15.000 sama dengan 125 biji. Jadi kita akan balik modal setelah menjual 125 biji. Nah, kemudian kita masuk ke analisis keuntungan yang dimana pendapatan sama dengan jumlah produk yang terjual dikali harga jual, yaitu sebanyak 600 dikali 15.000, yaitu pendapatan kita sebanyak 9 juta dalam 1 bulannya. Kemudian keuntungan dalam 1 bulannya itu pendapatan dikurangi total biaya produksi yang dimana 9 juta dikurangi 1.875.166 maka menghasilkan 7.124.834. Kemudian kita akan mencari pengembalian modalnya, itu waktu pengembalian modal sama dengan total biaya produksi dibagi laba usaha, yang dimana 4.737.500 dibagi dengan 7.124.834, maka dapat ditemukan bahwa lamanya itu 0,66 bulan atau 20 hari. Maka modal akan kembali dalam jangka waktu 20 hari kerja dengan kapasitas produksi sebesar 30 porsi per hari. Studi kelayakan. Di sini produksi kita lakukan di wilayah lingkungan asrama ITS dikarenakan lokasi ini dianggap cukup strategis karena dekat dengan wilayah ITS yang akan dipasang paving block kami. Untuk pembelian secara langsung dengan cara mendatangi rumah produksi tidak dapat dilakukan karena perlu akses ke dalam bangunan. Kemudian sarana dan prasarana untuk memproduksi produk seperti yang telah disebutkan sebelumnya digunakan rumah produksi yang terletak di wilayah lingkungan asrama ITS, dan untuk mempromosikan produknya digunakan platform online seperti e-commerce dan website. Kemudian untuk sumber daya manusia, diperlukan 2 orang di departemen produksi di mana 2 orang ini akan memproduksi paving block, 1 orang untuk departemen distribusi, 1 orang di departemen branding dan pengelolaan pemesanan online. Seleksi juga harus dilakukan pada orang yang akan bekerja karena menyangkut inovasi dan kreativitas dalam iklan yang menarik serta tanggap dalam menerima pesanan. Kita masuk ke strategi pemasaran. Dalam pengembangan produk kami, produk dengan campuran yang berbeda ini akan menghasilkan sifat bahan dan karakteristik yang juga berbeda. Hal ini akan membuat paving block yang kami buat lebih tahan lama dan daya tahan produknya akan lebih baik dibanding produk yang ada. Produk ini nantinya akan didistribusikan ke seluruh ITS dan seluruh Indonesia ke depannya. Pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utama difokuskan pada wilayah ITS dalam pengembangan awalnya. Apabila produk mendapatkan respon yang baik, bukan suatu hal yang tidak mungkin bahwa produk kami akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian untuk promosi dan branding. Promosi yang dilakukan akan secara langsung kepada pimpinan ITS secara online melalui website dan e-commerce ke depannya juga. Serta kepada mitra toko bahan bangunan yang akan menjual paving block kami secara langsung. Untuk penjualan secara kolektif, pembelian yang secara langsung terjadi akan diberikan pilihan berupa harga yang lebih rendah apabila membeli secara borongan. Next. Paving yang diproduksi disesuaikan dengan kriteria dan menu awal. Namun, konsumen yang membeli secara langsung kepada produsen bisa memilih untuk dibuatkan produk sesuai opsi yang dibutuhkan, seperti bentuk heksagon atau bentuk persegi panjang. Next. Strategi organisasi dan SDM. Untuk seleksi karyawan, pada bagian pemasaran dan branding dibutuhkan orang yang paham akan desain kreatif dan strategi pemasaran yang kreatif, serta cekatan dalam menerima pesanan dan jalur distribusinya. Dan dilakukan pelatihan karyawan dengan harapan
kualitas dari karyawan yang akan dipekerjakan akan menambah produktivitas dari hasil produksi kami. Dan kualitas yang dibuat oleh produk kami tidak dapat terjaga kualitasnya. Ya, baik, berikutnya mengenai strategi penetapan harga. Nah, di sini harga dari ketetapan yang akan kami buat adalah berdasarkan dari harga tiap pokok produksi. Harga juga ditentukan oleh seberapa besar kapasitas jual yang kami hasilkan. Maka apabila produksi yang kami jual akan meningkat, maka harga pun akan semakin murah. Ya, berikutnya ada analisis risiko usaha dan antisipasinya. Yang pertama adalah produk yang kurang menarik. Nah, di sini kami telah mengantisipasinya dengan akan menemukan inovasi baru, yaitu dengan berbagai bentuk yang berbeda dan dapat disesuaikan dengan minat dari konsumen tersebut. Lalu berikutnya ada produk yang belum teruji kualitasnya. Nah, di sini karena kami melakukan sebuah penemuan dengan produk baru ini, maka kami akan menguji dengan membuat riset mengenai sifat mekanisnya. Berikutnya untuk poin yang ketiga, standar yang berbeda. Nah, di sini sebagai produsen kami akan menetapkan satu standar kualitas baru, di mana kualitas tersebut akan sebagai titik uji untuk produsen-produsen lainnya. Lalu berikutnya ada modal usaha. Nah, di sini terdapat modal usaha yang kemungkinan akan membengkak dari hasil produksinya. Nah, oleh karena itu kami akan memaksimalkan produksi dalam waktu 1 bulan yang akan kami lakukan. Ya, next. Nah, di sini terdapat proses produksi. Nah, di sini dilakukan selama 30 buah dalam 1 hari. Nah, lalu berikutnya ada poin yang kami perlukan, yaitu yang pertama, apa sih produk yang kami buat? Yaitu adalah perforated composite paving block. Nah, di sini kami akan membuat paving dengan jenis permukaan atau lubang permukaan paving block, yang dimana tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan drainase air di area yang dipasang. Next. Lalu berikutnya adalah dalam usaha ini terdiri atas beberapa bagian atau orang-orang yang akan bekerja untuk proses penyebarannya, yaitu yang pertama ada konsumen, kontraktor, bagian pemasaran, distributor, dan manajer kreatif. Lalu ada produk kami akan kami tunjukkan kepada warga ITS dan sekitarnya. Nah, di sini kami khususkan di bidang sarana dan prasarana ITS. Ya, next. Berikutnya adalah when. Nah, di sini kami memiliki 2 sasaran jangka waktu. Yang pertama itu ada jangka pendek, di mana kami membuka rumah produksi dan memulai produksi skala rendah dengan target penjualan produk yaitu sebanyak 30 porsi paving setiap harinya. Lalu yang berikutnya ada jangka panjang. Kami akan memperluas pasar hingga ke seluruh ITS, lalu membuka cabang di seluruh Surabaya. Poin berikutnya adalah how much atau berapa banyak produksi yang akan kami buat. Di sini ada perhitungan yang paling dekat adalah 1 minggu, di mana kami membuat 150 dengan harga jual dari satu paving block yaitu 15.000, yang akan menghasilkan keuntungan kotor yaitu 2.250.000. Lalu berikutnya ada hasil produksi 1 bulan yaitu sebanyak 600 paving block dengan harga yang sama yaitu 15.000. Dengan hasil keuntungan kotor yaitu 9 juta. Ya, next. Berikutnya ada pengelolaan. Nah, di sini kami akan menentukan karyawan dengan spesifikasi atau prasyarat yang kami akan tentukan sendiri, yaitu memiliki dedikasi dan mempunyai kemauan. Bukan hanya sekedar memperoleh keuntungan, tetapi bagaimana cara mereka berpikir dan apakah tujuan mereka sama dengan perusahaan kami.
Ya, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan, yang dimana untuk kesimpulan, paving block merupakan suatu hal yang sering digunakan dan dapat dimodifikasi dengan berbagai cara, mulai dari bahan campuran, perbandingan campuran, komposisi, dan lain sebagainya. Produk ini ditunjukkan untuk konsumen dan kontraktor yang ingin memasang paving block di trotoar, taman, atau parkiran. Proses pemasaran akan dilakukan melalui platform online dan harga akan disesuaikan dengan jumlah paving block yang dipesan oleh konsumen. Adapun saran dari hasil kami yaitu produk ini dirancang dengan tujuan merespon permintaan pasar yang mendukung dan mendapat tanggapan positif dari konsumen yang merasa kecewa dengan kualitas buruk paving block yang mudah rusak. Ya, sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Tentang perforated paving block composite paving block. Kenalan diri ya? Iya, perkenalan nggak Astaga, penting. lupa. Nah, berikutnya ada analisis resiko usaha dan antisipasi. Harga yang akan kami tetapkan dari beberapa keuntungan kami ambil dari tiap harga produksi. Kok ngulang? Ini ngulang. Ah iya, oh ulang.